Assalamualaikum, teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang kisah mistis yang menyelimuti pembangunan ibu kota negara, IKN, di Kalimantan? Di balik proyek ambisius ini ternyata ada kekuatan besar yang tidak terima akan kehadiran manusia di tanah mereka. Penunggu Kalimantan, Guntur Bumi, dan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, kini marah dan merasa terganggu. Konflik antara alam gaib dan dunia manusia mulai memanas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pembangunan IKN? Bagaimana manusia harus menghadapi kemarahan dari dua penjaga alam Nusantara ini? Saksikan cerita selengkapnya dan bersiaplah terhanyut dalam kisah penuh misteri ini, hanya di channel Kinawikrama. Di tengah rimbunnya hutan Kalimantan yang lebat, sebuah suara bergema di malam yang gelap. Suara itu berasal dari sosok tak kasat mata yang telah menjaga tanah ini selama ribuan tahun. Penunggu Kalimantan, roh yang melindungi alam liar dan segala kehidupan di dalamnya, merasakan kehadiran baru yang mengusik ketenangannya. Sebuah proyek besar yang disebut-sebut sebagai ibu kota negara, IKN, tengah mengguncang keseimbangan yang ia jaga. Penebangan pohon dan penggusuran tanah membuat amarahnya membara. "Mereka tidak menghormati kami," digumamnya dengan suara yang menggema di setiap sudut hutan. Di balik pepohonan yang menjulang, kekuatan gaib mulai bangkit. Roh-roh penjaga hutan, sungai, dan gunung, satu persatu terbangun dari tidur panjang mereka. Mereka bersatu dalam kemarahan, bersumpah tidak akan membiarkan manusia mengambil alih tanah yang telah mereka jaga selama ini. Rencana besar manusia, dengan gedung-gedung pencakar langit, dan jalan-jalan lebar, hanyalah ancaman bagi kedamaian yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, roh penunggu ini tak hanya marah, mereka bertekad untuk melawan dan menghentikan apa yang mereka anggap sebagai penghancuran Kalimantan. Di puncak gunung tertinggi di Kalimantan, di bawah bulan purnama yang menyinari tanah dengan lembut, para penunggu berkumpul, penunggu hutan, penunggu sungai, dan penunggu gunung, semua hadir dengan amarah yang sama. Mereka tahu kehadiran IKN akan membawa perubahan besar, bukan hanya bagi alam tetapi juga bagi keseimbangan kekuatan magis yang telah mereka pelihara. "Manusia sudah terlalu jauh," dikatanya seorang penunggu hutan dengan suara yang menggema. "Mereka datang dengan mesin-mesin besar, mengusir kehidupan yang ada di sini, dan mereka tak menghormati kita." Para penunggu setuju, mereka harus menghentikan proyek ini sebelum terlambat. Dengan kekuatan alam yang mereka kuasai, para penunggu sepakat untuk mengirimkan tanda peringatan kepada manusia. Badai besar, gempa, dan tanah longsor mulai mengguncang area sekitar IKN. Namun, manusia tetap tak gentar. Pemerintah dan para pekerja terus melanjutkan pembangunan, tak menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar alam liar. Para penunggu Kalimantan tidak akan berhenti sampai tanah mereka kembali dihormati, dan mereka siap mengorbankan segalanya untuk mempertahankannya. Di jantung hutan Kalimantan di mana pepohonan menjulang tinggi, dan akar-akar raksasa mengulur hingga jauh ke dalam tanah, di mana roh-roh penunggu telah lama tidur dalam kedamaian. Namun, suara mesin-mesin raksasa mulai mengusik ketenangan mereka. Penunggu tertua seorang roh bernama Guntur Bumi, merasakan getaran dari dalam tanah yang tidak wajar. Tubuh astralnya bergetar dalam kemarahan ketika ia menyaksikan pohon-pohon suci ditebang tanpa permisi, sungai-sungai sakral dikeringkan demi pembangunan besar-besaran. Guntur Bumi, roh tertua yang diyakini menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, merasa terhina. Mereka telah melupakan sumpah leluhur, dikatanya dengan suara yang menggelegar seperti guntur di langit gelap. Manusia telah lupa bahwa tanah ini memiliki penjaga, bahwa setiap pohon, setiap aliran air, setiap gunung, memiliki penghuninya, dan kini para roh penjaga itu telah terbangun, siap melindungi apa yang menjadi hak mereka. Guntur Bumi memanggil roh-roh penjaga lainnya, penunggu sungai, jelaga air dengan wujudnya yang menjulang tinggi dan berkilauan seperti aliran sungai hitam muncul dari kedalaman perairan. Penunggu angin, Bayu Sakti,
yang tubuhnya terdiri dari badai dan angin liar, berbisik di setiap hembusan angin. Mereka semua setuju bahwa manusia telah melangkahi batas, dan bahwa kekuatan mistis dari hutan Kalimantan harus dilawan dengan kekuatan gaib yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Saat malam tiba, langit di atas IKN berubah menjadi gelap, lebih gelap dari biasanya. Awan-awan pekat berkumpul membentuk pusaran misterius di langit, seolah ada kekuatan besar yang sedang mengaduk-aduk atmosfer. Penduduk sekitar mulai merasakan kehadiran yang tidak wajar. Angin bertiup dengan aroma lembab, bukan sekedar angin biasa, tapi membawa bisikan-bisikan gaib yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Beberapa orang yang sensitif terhadap energi mistis mulai bermimpi buruk. Mereka melihat sosok raksasa dengan mata merah menyala mengamati mereka dari kejauhan. Di siang hari, hal-hal aneh mulai terjadi di lokasi pembangunan. Alat-alat berat tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan jelas, meskipun teknisi menemukan semuanya baik-baik saja. Beberapa pekerja mengaku melihat sosok-sosok bayangan melintas di pinggiran pandangan mereka. Namun, ketika diperiksa tidak ada apa-apa, namun mereka merasakan kehadiran yang dingin dan menakutkan. Jelaga air, sang penunggu sungai memulai langkah pertama. Ia menyusup ke dalam sumber air utama proyek IKN, menciptakan gangguan yang tak terlihat. Tanpa peringatan sumur-sumur mengering, air tiba-tiba menjadi hitam pekat, dan tidak bisa diminum. Para pekerja mulai jatuh sakit dan tim medis tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakit misterius yang menyebar di antara mereka. Bayu Sakti, dengan kekuatannya atas angin, membuat badai besar yang melanda setiap malam. Angin kencang menghancurkan peralatan, memutuskan aliran listrik, dan membuat proyek pembangunan IKN terhenti sementara. Namun, manusia masih belum memahami bahwa ini bukan sekadar fenomena alam. Mereka mengira badai hanyalah peristiwa cuaca biasa, meskipun kekacauan yang ditimbulkan mulai membuat beberapa orang takut. Seorang dukun tua dari suku Dayak yang telah tinggal di pedalaman hutan, mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan yang menyeramkan. Dalam mimpinya ia melihat guntur bumi muncul dalam wujud seekor naga raksasa, dengan kulit bersisik dari batu dan mata yang membara seperti magma. Naga itu mengamuk, menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Sang dukun tahu para roh penjaga tidak main-main. Mereka mengirimkan pesan yang jelas bahwa manusia harus menghentikan apa yang mereka lakukan, atau akan ada bencana besar yang tidak bisa dihentikan. Dengan suara gemetar dukun tua itu memperingatkan pemerintah setempat, tanah ini tidak kosong, dikatanya, para penjaga sedang marah. Jika kalian terus mengusik, mereka akan datang dan apa yang kalian bangun akan runtuh seperti debu. Namun, peringatan itu diabaikan oleh sebagian besar pemimpin proyek. Mereka menganggapnya sebagai tahayul belaka, cerita rakyat yang tidak relevan dengan kemajuan dan teknologi masa kini. Tetapi tidak semua orang buta. Beberapa pejabat yang lebih peka terhadap alam mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka menyarankan penghentian sementara proyek untuk melakukan ritual penenangan roh, tetapi keputusan itu masih tergantung pada atasan yang lebih tinggi. Malam yang paling gelap tiba, hutan Kalimantan yang biasanya tenang meski diselimuti misteri berubah menjadi arena pertempuran gaib. Guntur Bumi memutuskan bahwa peringatan tidak lagi cukup. Ia memanggil kekuatan alam yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Dari tanah retakan-retakan besar muncul, seolah bumi sendiri berteriak dalam kesakitan. Pohon-pohon tua yang berusia ratusan tahun tiba-tiba bergerak seakan hidup, melawan apa saja yang mendekati mereka. Langit di atas IKN berubah menjadi merah menyala, sebuah tanda bahwa pertempuran antara dunia manusia dan gaib telah dimulai. Guntur Bumi dan para penunggu lain datang dalam wujud nyata, menampakkan diri mereka sebagai makhluk kolosal yang menakutkan. Guntur Bumi dalam wujud naga besar mengamuk di perbatasan IKN. Setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Angin yang dibawa oleh Bayu Sakti semakin kencang meluluh lantakkan bangunan setengah jadi. Sementara itu jelaga air mengirimkan banjir tiba-tiba yang menyapu bersih segala yang ada di jalurnya.
Pada malam itu manusia akhirnya menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan alam biasa. Mereka berhadapan dengan kekuatan kuno yang tidak bisa dihadapi dengan teknologi atau kekuatan militer. Ini adalah pertarungan antara kekuatan gaib yang selama ini tersembunyi, dan ambisi manusia untuk menaklukkan segalanya. Di tengah kekacauan, beberapa pemimpin yang lebih bijak dan peka terhadap energi gaib mulai menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Seorang pejabat tinggi yang berasal dari keturunan Dayak, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari para ketua adat yang memiliki pengetahuan tentang roh-roh penjaga Kalimantan. Ia mengunjungi desa terpencil di tengah hutan untuk bertemu dengan kepala suku dan para dukun yang masih menjaga tradisi kuno. Di sebuah rumah panjang tua, para dukun berkumpul, asap dupa memenuhi ruangan dan mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Mereka memanggil roh-roh leluhur untuk memohon pengampunan dan meminta bantuan untuk menenangkan para penunggu yang telah marah. Tanah ini telah berbicara, dikatakannya, salah satu dukun dengan suara rendah, kita harus melakukan upacara penyeimbangan, hanya dengan menghormati roh-roh ini kita bisa meredakan kemarahan mereka. Pada malam yang ditentukan, ritual besar dilakukan di tengah hutan tepat di tempat di mana tanah mulai retak dan bencana gaib terjadi. Para ketua dan dukun mulai menggelar sesajen dan mempersembahkan berbagai macam persembahan kepada para roh penjaga. Upacara itu diiringi dengan musik gamelan suci yang hanya dimainkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Asap dupa mengepul ke langit menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Dalam momen hening guntur bumi muncul di hadapan mereka dalam wujud naga besar, dengan mata yang menyala seperti lava. Para dukun berlutut di hadapannya, kami mohon ampunan, dikatakannya sang kepala dukun, kami hanya manusia yang lemah, kami telah lupa akan kewajiban kami untuk menjaga keseimbangan. Guntur bumi menatap mereka dengan tajam, namun tidak berbicara, sebaliknya tanah di bawahnya berhenti bergetar. Angin liar pun mulai mereda, tanda bahwa para penunggu Kalimantan mungkin mulai menerima upaya penebusan ini. Setelah upacara tersebut guntur bumi akhirnya berbicara, namun bukan dalam bahasa manusia, ia berbicara dalam bahasa roh yang hanya bisa dipahami oleh para dukun yang hadir. Kami tidak menolak kehadiran manusia di tanah ini, diujarnya dengan suara yang bergemuruh, namun manusia harus menghormati alam. Hutan ini bukan untuk diambil sepenuhnya, setiap pohon yang ditebang harus diganti, setiap tanah yang digali harus dikembalikan dengan hormat. Para dukun segera memahami pesannya dan menyampaikan kepada pemerintah. Pemerintah yang awalnya hanya tertarik pada pembangunan, kini menyadari bahwa mereka tidak bisa melanjutkan proyek IKN tanpa menghadapi dampak yang jauh lebih besar dari sekedar masalah fisik. Mereka harus bernegosiasi, tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan kekuatan alam dan roh-roh yang ada di sekitarnya. Kesepakatan gaib pun dibuat, proyek IKN akan dilanjutkan, namun dengan syarat ketat, hutan-hutan suci akan dijaga dan tidak boleh digusur, dan sebagian besar wilayah akan tetap dibiarkan sebagai kawasan konservasi yang dijaga oleh para roh. Setiap kali pembangunan dilakukan, akan diadakan ritual penghormatan kepada para penunggu hutan dan alam Kalimantan. Namun, ada satu syarat lain yang disampaikan oleh guntur bumi yang paling mengejutkan, jika manusia melanggar janji ini tidak akan ada pengampunan lagi, hutan ini akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan tidak akan ada lagi ruang untuk manusia. Setelah kesepakatan tersebut pembangunan IKN kembali dilanjutkan, namun suasana di lokasi proyek berubah total, tidak ada lagi penebangan pohon secara sembarangan, dan para pekerja mulai memahami bahwa mereka bekerja di tanah yang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar daripada sekedar hukuman manusia. Upacara kecil dilakukan setiap kali pembangunan dimulai di area baru. Para dukun diundang secara rutin untuk melakukan upacara penenangan, memastikan bahwa hubungan antara manusia dan alam tetap seimbang. Namun, para penunggu Kalimantan tidak tinggal diam, mereka terus mengawasi dengan penuh perhatian. Pada malam-malam tertentu para pekerja masih merasakan kehadiran sosok-sosok gaib di sekitar mereka.
Terkadang ada angin seolah-olah yang berbisik di telinga mereka, seolah mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian, hutan tetap hidup, dan para penunggunya selalu siap bertindak jika manusia melupakan janji mereka. Cerita ini menyiratkan bahwa hubungan antara manusia dan alam tidak bisa hanya didasarkan pada eksploitasi. Kehadiran IKN di Kalimantan kini bergantung pada kesadaran bahwa tanah ini memiliki penjaga, dan bahwa menghormati alam adalah satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Beberapa bulan setelah kesepakatan, tanda-tanda keharmonisan mulai terlihat. Bencana alam yang sebelumnya sering terjadi di area pembangunan mulai berkurang. Para pekerja juga merasakan kedamaian yang lebih besar. Banyak dari mereka yang awalnya skeptis terhadap kekuatan gaib, kini mulai menghargai tradisi dan ritus kuno yang dilakukan para dukun. Namun, pengetahuan tentang roh penunggu ini tidak disebarkan keluar secara luas. Pemerintah memilih untuk merahasiakan kejadian mistis ini. Hanya sedikit orang yang tahu cerita di balik perdamaian tersebut. Namun, bagi mereka yang tinggal di Kalimantan, cerita tentang para penunggu masih diceritakan secara turun-temurun sebagai pengingat bahwa tanah ini memiliki jiwa, dan manusia hanya bagian kecil dari siklus besar yang harus mereka hormati. Hutan Kalimantan tetap hidup dengan roh-roh penunggunya yang terus mengawasi, dan meskipun IKN berdiri megah di tengah tanah Kalimantan, kekuatan gaib selalu ada di latar belakang, memastikan bahwa keseimbangan antara manusia dan alam tetap terjaga. Cerita ini bisa terus berkembang dengan kemungkinan munculnya konflik-konflik baru, ketika ada pihak yang mencoba melanggar kesepakatan gaib tersebut, atau ketika manusia kembali serakah dan lupa akan janji mereka kepada para penunggu. Beberapa bulan setelah kesepakatan antara manusia dan para penunggu Kalimantan, kedamaian yang baru saja terbangun kembali terganggu. Di pesisir pantai timur Kalimantan, nelayan mulai melaporkan adanya fenomena aneh di laut, ombak besar yang tidak biasa menghantam kapal-kapal mereka, dan banyak dari mereka yang melihat bayangan sosok wanita bergaun hijau yang muncul di atas permukaan laut saat senja tiba. Para dukun yang merasa gelisah segera berkumpul kembali. Mereka melakukan ritual untuk mencari tahu makna di balik gangguan tersebut. Ternyata roh penunggu Kalimantan tidak sendirian. Sosok mistis dari selatan, Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, mulai menampakkan dirinya. Menurut ramalan yang didapatkan daripada dukun, Ratu Pantai Selatan merasa tidak senang dengan pembangunan IKN yang semakin besar, karena pergeseran energi dari Kalimantan mempengaruhi keseimbangan energi alam di seluruh Nusantara, termasuk wilayah kekuasaannya. Ratu Pantai Selatan adalah penguasa lautan selatan Pulau Jawa, namun kekuasaannya meluas ke seluruh perairan Nusantara. Kehadirannya di Kalimantan membawa sinyal bahwa tidak hanya daratan yang terganggu oleh pembangunan IKN, tetapi juga lautan. Laut tak tenang. Dikatakannya seorang dukun tua, energi yang dilepaskan manusia terlalu besar, dan Ratu Selatan telah terbangun dari tidurnya. Kemunculan Nyi Roro Kidul menjadi perhatian serius. Lautan di sekitar Kalimantan mulai bergejolak, kapal-kapal yang biasanya melintasi perairan menuju pulau-pulau sekitar seringkali hilang tanpa jejak. Pada malam-malam tertentu nelayan mendengar suara nyanyian dari laut yang memanggil mereka. Beberapa dari mereka tersihir dan tak pernah kembali. Fenomena ini membuat suasana di Kalimantan semakin mencekam. Guntur bumi, penunggu Kalimantan yang sebelumnya mengizinkan kesepakatan dengan manusia, kini tak berdaya melawan kekuatan yang datang dari lautan. Para dukun menyadari bahwa situasi ini lebih serius daripada yang mereka duga. Mereka harus menghubungi roh dari selatan, yaitu Nyi Roro Kidul, untuk meminta penjelasan dan menghindari kehancuran yang lebih besar. Dalam ritual besar yang dilakukan di tepi pantai, para dukun memanggil roh Ratu Selatan. Di tengah gulungan ombak besar sesosok wanita bergaun hijau muncul, angin berputar mengelilinginya dan tatapan matanya seperti menusuk ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. "Manusia telah melupakan kami," suaranya bergema. "Mereka merusak keseimbangan, bukan hanya di tanah tapi juga di laut. Aku datang untuk mengingatkan kalian, bahwa alam ini adalah milik semua makhluk, bukan hanya manusia."
Dalam pertemuan mistis itu Nyi Roro Kidul menyampaikan tuntutannya. Ia tidak menolak keberadaan IKN, namun ia menginginkan agar manusia menghormati lautan seperti mereka menghormati daratan. Pembangunan ini telah merusak aliran energi di lautan, Laut Selatan telah bergolak, dan kekuatan alam di sini telah terganggu. Kalian harus menebus kesalahan ini. Para dukun mendengarkan dengan hati-hati. Tuntutan Sang Ratu jelas, manusia harus melakukan ritual besar untuk menenangkan laut dan mempersembahkan sesajen kepada Nyi Roro Kidul secara rutin. Selain itu pembangunan pelabuhan dan segala infrastruktur yang menyentuh perairan, harus dilakukan dengan restu Sang Ratu melalui upacara-upacara yang telah ditentukan. Jika tidak, lautan akan terus menelan apa yang mereka anggap sebagai penghinaan. Aku adalah penjaga lautan. Jika kalian terus mengabaikanku maka laut akan menghancurkan apapun yang kalian bangun, dikatakannya dengan nada penuh ancaman. Keesokan harinya para pemimpin proyek IKN berkumpul dengan para dukun untuk mendiskusikan tuntutan tersebut. Pemerintah mulai merasa bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan. Fenomena aneh di laut semakin parah. Kapal-kapal asing mulai menolak melintasi perairan Kalimantan, dan banyak rumor yang menyebar tentang kutukan Nyi Roro Kidul di proyek tersebut. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mematuhi tuntutan Nyi Roro Kidul. Sebuah ritual besar dilakukan di pesisir pantai, dipimpin oleh para dukun yang mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan kekuatan laut. Sesajen yang terdiri dari bunga, emas, dan kain sutra hijau, dipersembahkan kepada laut. Di tengah ritual, angin laut yang sebelumnya berhembus kencang tiba-tiba mereda dan ombak yang tadinya ganas berubah menjadi tenang. Ini adalah pertanda bahwa Sang Ratu menerima persembahan tersebut. Namun, meskipun lautan sementara mereda, para dukun memperingatkan bahwa ini hanyalah awal. Nyi Roro Kidul akan terus mengawasi. Jika kalian melanggar janji bukan hanya tanah yang akan marah, tapi lautan pun akan bangkit melawan. Dengan adanya dua kekuatan besar, guntur bumi dari daratan Kalimantan, dan Nyi Roro Kidul dari lautan, manusia kini berada di bawah pengawasan ketat. Proyek IKN berlanjut dengan lebih hati-hati. Setiap langkah pembangunan harus melalui restu dari dunia gaib, memastikan bahwa tidak ada keseimbangan alam yang terganggu. Namun, bayang-bayang ancaman dari kedua penjaga ini tetap menghantui proyek tersebut. Para pekerja, pejabat, dan bahkan penduduk setempat, kini hidup dalam ketakutan akan murka yang bisa kembali kapan saja, jika janji-janji mereka kepada alam dilanggar, dan dibalik semua itu Ratu Pantai Selatan terus mengawasi, siap bertindak jika manusia kembali serakah. Kesimpulan dari cerita di atas mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Kehadiran penunggu Kalimantan dan Nyi Roro Kidul sebagai penjaga lautan, menunjukkan bahwa kita tidak bisa meremehkan kekuatan alam dan penghuninya. Pembangunan yang berkelanjutan harus selalu memperhatikan harmoni dengan alam, agar tidak menimbulkan kemarahan dari kekuatan tak kasat mata. Pelajaran positif yang bisa diambil adalah pentingnya menjaga kelestarian alam, menghormati tradisi, dan selalu menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran akan lingkungan sekitar kita. Kisah mistis yang telah kalian saksikan ini bukanlah sekadar cerita fiksi, melainkan berdasarkan penuturan langsung dari seorang narasumber bernama Waryono Cahyo, seorang tokoh masyarakat dari Kalimantan. Beliau menceritakan pengalaman dan kepercayaan yang sudah ada secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat, terkait penunggu Kalimantan dan Nyi Roro Kidul. Waryono Cahyo menyampaikan bahwa alam Kalimantan memiliki penjaga gaib yang sangat dihormati oleh penduduk asli, dan setiap aktivitas manusia yang melibatkan tanah dan laut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan penghormatan kepada alam serta penghuninya. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan kelestarian alam, agar tidak menimbulkan kemarahan dari kekuatan tak kasat mata. Dari cerita ini kita bisa belajar, bahwa menghormati alam dan tradisi lokal, adalah kunci untuk menjaga harmoni dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.